Sukihoto budaya. Pernah kita pernah kita memperhatikan film-film yang ada di televisi, baik berupa kartun, sinetron, atau mungkin film-film Hollywood. Di sana selalu digambarkan bahwa sebagian besar digambarkan bahwa orang yang cantik, orang yang gagah, yang berotot, yang bodinya sempurna, itu selalu adalah orang baik, selalu adalah orang yang benar. Sedangkan di sisi lain, orang yang jelek mungkin, hitam, keriting, kurus, gitu ya, itu selalu diidentikan dengan orang jahat, orang kejam, pencopet, pencuri, rampok. Ya. Kalau kita analisa di dalam kehidupan nyata sehari-hari, apakah realita di dalam film itu benar adanya? Tentu saja tidak. Realita sebenarnya banyak juga orang-orang yang hitam, yang berkulit gelap, atau yang mungkin yang berambut keriting, atau mungkin yang berhidung pesek. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang murah hati. Sedangkan bisa jadi orang-orang yang gagah, yang cantik, di dalam kehidupan nyata malah jahat, arogan, sombong, dan suka menyakiti orang lain. Jadi mindset seperti ini itu terbawa di dalam kehidupan sehari-hari kita dan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat orang. Saya teringat ceramahnya salah satu biku senior, beliau juga guru saya. Saya sempat bertemu di salah satu wihara di Jawa Tengah. Jadi pernah tinggal bersama beliau. Beliau bercerita tentang karma baiknya memiliki wajah yang tampan, karma baiknya dan hal positifnya memiliki wajah yang rupawan atau tubuh yang rupawan. Jadi beliau bercerita bahwa kalau orang yang gagah, orang yang ganteng gitu ya, misalnya membawa mobil dan orang-orang melihatnya, maka orang-orang akan berasumsi, berpersepsi bahwa, wih kaya sekali pemuda itu, kaya sekali bapak itu, sudah kaya, ganteng pula, gagah pula. Tapi coba kalau orang jelek ya, orang jelek yang menyetir mobil gitu ya. Nanti kalau orang melihat, sebagian besar akan berasumsi seperti ini. Wih, sopir dari mana itu? Siapa bosnya yang di dalam? Atau mungkin ke cerita yang lain. Ketika
mungkin salah satu barang kita jatuh gitu. Dan ada orang tampan, orang ganteng gitu, yang memungut barang kita mungkin berpikir, waduh, sudah tampan, perhatian, baik hati pula. Tapi coba kalau orang jelek yang memungut barang kita, terus membawakannya kepada kita, dalam hati mungkin kita ngerundel. Ya. Sudah jelek, jiwa pembantu lagi. Jadi ini sudah realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang gagah, yang ganteng, dianggap baik, sedangkan yang jelek dianggap buruk. Saudara-saudara yang berbahagia, lalu apakah hubungannya di dalam meditasi kita? Mindset seperti ini, wrong attitude seperti ini, itu juga masuk ke dalam meditasi kita. Pada saat kita bermeditasi, kita inginnya pengalaman yang baik-baik saja. Pada saat kita bermeditasi, kita ingin selalu tenang saja. Ya. Pada saat kita bermeditasi, kita tidak menginginkan keruwetan-keruwetan muncul. Pada saat kita bermeditasi, kita berusaha bagaimana caranya menolak kegelisahan. Pada saat kita bermeditasi, kita berusaha menyingkirkan suara-suara yang tidak menyenangkan, bau-bau yang tidak kita sukai, mungkin kentut ya. Kita berusaha untuk menyingkirkan hal itu. Dan di sisi lain, kita berusaha untuk menghadirkan hal-hal yang kita mau, hal-hal yang menyenangkan. Kalau cara bermeditasi kita seperti ini, maka meditasi kita tidak akan berkembang ke level yang lebih tinggi. Meditasi itu melihat segala sesuatu yang hadir, segala sesuatu yang happening, yang terjadi itu sebagaimana adanya. Apapun itu, objek yang muncul melalui 6 landasan indera, itu kita sadari dengan cara yang sama. Tidak memilah-milah, ini baik, ini tidak baik, ini kebahagiaan, ini penderitaan, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini yang kusuka, ini yang tidak aku suka. Tidak seperti itu. Meditasi adalah melihat realita, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, apa adanya. Salah satu rintangan yang membuat meditasi kita susah berkembang karena kita hanya menginginkan yang baik-baik saja dan menyingkirkan, menolak yang tidak baik. Kalau kita hanya menginginkan yang baik-baik saja, maka itu namanya loba at work. Jadi keserakahan sedang bekerja. Kalau kita ingin menyingkirkan, ingin memusnahkan, ingin menjauhkan kegelisahan, menjauhkan suara kentut, menjauhkan orang-orang atau tetangga kita yang berisik, itu namanya kebencian sedang bekerja. Anger at work, hatred, kemarahan.
Bisa kita lihat di sini, kebencian dan keserakahan itu apa? Itu adalah bagian dari kekotoran batin. Kalau kebencian muncul, kalau keserakahan muncul, itu juga akan selalu disertai oleh kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi alih-alih kita mengembangkan wisdom, kebijaksanaan, malah kita mengembangkan kekotoran batin, dosa, loba, dan moha. Dan sebagian besar meditator pemula tidak menyadari hal ini. Jadi kita harus memahami apapun objek yang datang, kalau sikap kita positif, tidak terlibat, tidak melekat, objek apapun itu adalah objek yang baik. Ketika hadir ketenangan kita layani dengan baik. Ketika hadir kegelisahan kita layani dengan baik. Ketenangan adalah dhamma, kegelisahan adalah dhamma. Menyukai yang satu dan menolak yang lain itu adalah wrong attitude atau attitude yang salah. Tugas meditasi itu bukan menginginkan atau mengubah sesuatu realita itu sebagaimana maunya kita, sebagaimana maunya ego kita. Tetapi tugas meditator melihat apapun yang datang, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ya, enak, tidak enak, itu dengan cara yang sama. Dengan cara yang netral, dengan cara yang bijaksana, tidak terlibat, tidak melekat. Kalau kita bisa menerapkan hal ini di dalam meditasi kita, maka kita akan menjadi lebih berkembang dan semua halangan-halangan kasar itu bisa kita lampaui. Terutama halangan psikologis. Jadi kegelisahan, rasa ngantuk adalah realita. Sama dengan ketenangan, sama dengan kedamaian yang muncul pada saat meditasi. Terima semuanya, tidak ada anak tiri, tidak ada anak emas. Ketenangan adalah anak emas. Kegelisahan juga adalah anak emas. Tugas kita cuma menyaksikan, mewaspadai, melihat dia happening, datang, berlangsung dan lenyap. Mereka bukan aku, bukan milikku. Mereka adalah objek. Mereka adalah kamma wipaka, akibat karma yang sedang berbuah. Jadi kita hidup sebenarnya adalah menuai akibat karma yang kita lakukan di kehidupan yang lampau, di masa yang lampau. Dan kita membuat karma-karma baru, jejak-jejak karma baru dengan bereaksi terhadap karma wipaka yang terjadi. Misalnya kita ingat orang yang kita benci, kemudian kita bereaksi, kita marah, kita emosi, kita mengeluarkan kata-kata kasar. Ingatan dari orang yang kita benci itu adalah wipaka yang sedang melaksanakan tugas. Ya. Tetapi cara kita bereaksi itu adalah karma yang baru. Jejak-jejak karma yang baru yang akan kita petik esok di kemudian hari. Jadi karma wipaka atau karma lampau
segala sesuatu yang hadir, yang muncul di dalam kehidupan kita, di dalam meditasi kita, itu tidak mengganggu kita. Cuman label-label, konsep-konsep, persepsi-persepsi yang tertanam di dalam batin kita dan yang kita dapatkan dari masa kecil, dari sekolah, mungkin dari teman, dari lingkungan kita, ya mungkin kita sebut sebagai kesepakatan konvensional, samuti saja, ya. Itu menumpuk di dalam diri kita. Misalnya kalau ada orang yang kita benci lewat di depan kita, cara menanganinya, cara menghadapinya, persepsi kita, label kita itu akan memberitahu kita harus marah, harus cemberut, harus mukanya merah. Kalau kita dikasih apa gitu sama seseorang, label di dalam diri kita, oh dia orang baik, harus kita ekspresikan gembira seperti itu. Itu yang disebut labeling-labeling yang tersimpan di dalam persepsi-persepsi kita sebagai kebenaran dunia atau kesepakatan dunia. Tapi pada saat kita bermeditasi, kebenaran-kebenaran konvensional atau samuti saja itu tidak membantu kita untuk merealisasi hakikat sebagaimana adanya. Kita membutuhkan kebenaran yang lebih tinggi yang disebut dengan paramata saja. Ya. Hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa dualisme. Kalau kita bisa menggunakan kebenaran ini, maka meditasi kita akan semakin jauh berkembang. Pada suatu hari di saat saya melakukan retreat 3 bulan di Myanmar di Seumur Meditation Center. Di sesi tanya jawab, salah satu yogi, jadi para peserta itu baik biku maupun berumah tangga itu biasa dipanggil yogi ya. Jadi yogi ini bertanya, mengeluh gitu. Di areal tempat dia bermeditasi, ada meditator yang lain yang suka kentut, kentutnya besar. Jadi meditator ini itu terganggu dengan kentut yang dikeluarkan oleh tetangganya atau meditator yang lain di sebelahnya ini. Hampir setiap bermeditasi pasti dia akan meledakkan kentut. Ada yang bau, ada yang tidak bau. Lalu mentor meditasi atau guru meditasi kira-kira menjawab apa? Mungkin kita berpikir bahwa kasih tahu orang itu untuk tidak kentut sembarangan. Atau kasih tahu orang itu agar kalau sering kentut pindah aja lokasi meditasinya di tempat yang tersendiri. Jadi mungkin penanya ini juga, yogi ini juga berharap jawaban seperti itu. Tetapi pembimbing meditasiku pada saat itu menjawab bahwa bukan kentut yang mengganggu kamu, tetapi kamulah yang mengganggu kentut itu. Pada saat itu saya juga kaget. Saya renungkan, oh iya, kentut itu hanya objek eksternal. Dia tidak punya salah apa-apa, dia hanya happening. Ketika konsep ini kita pahami, maka pada saat kita latihan, pada saat kita bermeditasi, orang berisik, tetangga kita berisik, kita akan membiarkan, oh itu realita.
pada saat tua kentut keluar, label bahwa kentut itu tidak sopan, kentut itu kurang ajar, kentut itu mengganggu akan muncul di dalam diri kita. Tapi setelah kita memahami bahwa kita sedang berpraktik memahami realita apa adanya, kita membiarkan kentut itu apa adanya. Kita tidak mengusik kentut itu. Kalau kentut itu happening, ya sudah biarkan happening. Kita melanjutkan meditasi kita dengan terus memperhatikan apapun yang muncul di dalam diri kita, fisik kita, dan batin kita. Kita terus waspadai. Jangan melekati, jangan terlibat, jangan melekat, ya, jangan mengidentikan diri. Ini aku suka, ini aku tidak suka. Biarkan segala sesuatu sebagaimana adanya. Tugas kita hanya menonton, dan menonton. Seperti video saya sebelumnya, penjaga gerbang kerajaan hanya bertugas menyaksikan keluar masuknya pengunjung. Dia tidak boleh melekati pengunjung dan mengikutinya sehingga gerbang itu menjadi kosong, tidak ada pengawas. Tugasnya hanyalah mengamati, membiarkan sebagaimana apa adanya. Kalau kita bisa mempraktikkan hal ini di dalam meditasi kita, maka meditasi kita akan cepat berkembang. Dan hal itu bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita lagi naik motor, kita cek kondisi batin kita. Oh, ada kegelisahan. Awalnya ada penolakan terhadap kegelisahan, kita usir bagaimana caranya agar kegelisahan itu pergi dari diri kita. Tapi ketika kita ingat bahwa kegelisahan itu adalah wipaka, akibat karma lampau yang sedang happening, terjadi, melaksanakan tugasnya, datang, berlangsung, dan lenjap. Dia bukan milik kita, dia bukan gelisah. Dia hanya adalah objek. Kalau kita merenungkan hal itu, maka kegelisahan akan terpisah dari kita. Si pengamat tidak tercengkram oleh objek. Maka saat itu gelisah happening, tapi kedamaian tetap ada di dalam hati kita. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain atau kondisi-kondisi yang batin yang lain. Bisa kita perlakukan seperti itu. Maka apapun kondisi yang kita alami, kedamaian akan tetap bisa meneduhkan hati kita. Jadi semoga apa yang bisa saya sampaikan saat ini bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti bisa menulis pertanyaan di kolom komentar, baik itu di Facebook maupun di channel YouTube Bordiwirya TV. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sukihotu Namo Buddhaya.